Shalom brothers and sisters. Saya mau ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang hadir memenuhi setiap kita, menjamah setiap kita, menyentuh hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, hadir Tuhan di dalam rumah kami Tuhan. Kau butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jesus. Your Holy Spirit come and fall on me now, Jesus. Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Saya ucapkan shalom buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara-saudara berada. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Fasten your seat belt. Ini pelajaran yang penting. Kita akan bicara tentang ibadah hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang ibadah. Masih ada hubungannya dengan minggu lalu. So, saudara mengikuti ibadah minggu lalu pasti lebih gampang mengikutinya. Ibadah itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah ya. Kalau saudara familiar dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau ngomong ibadah, menurut KBBI ini, dan saya pikir artinya bagus banget, sebuah perbuatan atau perbuatan-perbuatan untuk menyatakan bakti, tanda kita berbakti, tanda kita menghormati, tanda kita hidup buat Allah. Itu kan bakti kan? Kalau saudara mungkin terlalu susah membayangkannya, kita semua punya orang tua kan ya, kita berbakti kepada orang tua. Bener kan? Kata-katanya sama kan? Gimana caranya berbakti kepada orang tua? Ya waktu kita masih belum punya income, kita masih tinggal bersama dengan mereka, kita menuruti perintahnya, kita menjauhi larangannya. Itu kan hidup berbakti kepada orang tua. Nah, waktu kita sudah punya income, sudah mungkin tinggalnya berpisah, kita tetap berbakti kepada orang tua, kita tetap ingat mereka, gitu kan? Say hello, nanyain kabarnya, terus sekali-sekali ajak orang tua kita makan, kasih angpau lah gitu ya. Orang tua kita mungkin lebih kaya dari kita, tapi tetap kita kasih angpau, kasih perhatian. Nah itu hidup berbakti. Kebayang nggak? Jadi berbakti kepada Tuhan itu seperti apa? Kita nggak jelek-jelekin orang tua, walaupun orang tua kita nggak sempurna, kita tidak berkata buruk tentang mereka, itu kan berbakti. Jadi pengen tahu, zaman sekarang ibadah disebut ibadah gitu ya. Kalau hari Minggu kita ke gereja buat ibadah. Tapi dulu zaman dulu ada sebuah kata lain gitu ya. Kalau saudara sudah Kristen cukup lama pasti tahu. Dulu tidak pakai kata ibadah, dulu pakai kata apa? Kebaktian. Nah, saya ngecek juga di KBBI, kebaktian itu apa? Kebaktian adalah rasa tunduk dan khidmat, perbuatan bakti, kesetiaan. Ini keren banget. Ini KBBI ya, kita belum ngomong firman nih, baru ngomong definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kebaktian itu rasa tunduk dan hikmat, perbuatan atau pekerjaan bakti, kesetiaan. Terus di sini juga bicara tentang perbuatan baik. Jadi tidak terbatasi hanya di dalam sebuah ruang ibadah, tetapi juga bicara tentang kehidupan kita, perbuatan baik kita. Nah, KBBI mencatat secara khusus buat orang Kristen
ada upacara agama dalam gereja, berdoa, menyanyikan puji-pujian. Itu sekilas definisi menurut KBBI, ibadah dan kebaktian. Nah, kita masuk lebih serius lagi. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nanti kita juga akan lihat, ada ternyata beberapa istilah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Ini menarik ya. Dalam Perjanjian Lama, yang kita tahu ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Perjanjian Lama kita menemukan kata pertama ibadah adalah avodah. Avodah. Nah, menarik karena kata avodah itu sebetulnya artinya adalah to work. Bekerja. Avodah. Jadi bahasa asli Perjanjian Lama yang adalah bahasa Yunani tidak membuat istilah baru untuk ibadah, tetapi menggunakan kata avodah yang artinya sebetulnya to work. Nah, kalau saudara mengikuti khotbah minggu lalu, saudara jadi nyantol nih. Pekerjaanku adalah ibadahku. Jadi saya mau menggarisbawahi ya, pelayanan nggak cuma ada di gereja. Saya kaget gitu ya, saya sering ketemu orang punya anak kecil, umur 5, umur 6 didandanin, terus rapi gitu ya. Weh, cocok ya jadi pendeta, kayaknya bangga banget gitu jadi pendeta. Ya nggak apa-apa sih kalau memang panggilannya jadi pendeta. Tapi orang Kristen hari-hari ini menganggap pendeta tuh udah hebat banget. Tapi saya sebagai pendeta mau menyampaikan, apapun profesi saudara, kalau Tuhan panggil saudara jadi guru, jadi dokter, jadi orang teknologi, marketing, sales atau apapun, itu adalah ibadahmu. Jadi jangan pernah berpikir, aku kurang hebat. Kenapa kurang hebat? Aku belum jadi pendeta. Nah, makanya banyak gereja ya, karena saudara tahu ya, saya ada di BPD, banyak orang pengen banget jadi pendeta. Padahal kualifikasinya, speknya nggak cocok dia jadi pendeta. Jadi saya ngomong sama mereka, pelayanan tuh nggak cuma di gereja loh. Nah, ini buktinya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ditaruh di dalam Taman Eden, Tuhan berkata, kerjakan Taman Eden ini, menggunakan kata avodah. Nah, waktu saya pernah sharing ini kan direkam nggak apa-apa. Waktu saya pernah sharing ini ada pendeta yang komplain sama saya, protes. Itu terjemahan yang salah, Pak. Tetapi kata ibadah pertama yang keluar dalam Alkitab adalah avodah, bicara tentang bekerja. Jadi kalau saudara bilang, aku sibuk, saya mau ngomong, di dalam Alkitab, Tuhan selalu panggil orang sibuk. Tuhan tidak pernah panggil orang nganggur. Jadi kalau saudara merasa sibuk, puji Tuhan, you are on the right track. Yang setuju kan? Yes. Nah, kita jalan terus, berlanjut dalam kitab Keluaran, ternyata kata ibadah tetap tidak berubah. Nah, kalau kitab Kejadian kan saudara pikir, wah itu kan mereka belum ngerti tentang ibadah kok. Baru ngerti ibadah sejak dipanggil oleh Musa. Tetapi menarik karena Musa tidak mengubah kata ibadah dengan istilah lain, tapi tetap menggunakan kata avodah. Kenapa? Karena kita tahu di zaman Musa orang Israel itu dijajah. Bukan cuma dijajah, diperbudak oleh Mesir. Jadi Musa tidak mengubah kata ibadah dengan kata lain, tapi lebih tetap menggunakan kata avodah. Kenapa? Karena esensi dari ibadah, tadi kan kita udah baca KBBI, adalah hidup yang berbakti. Nah, Musa tidak mengubah kata ibadah dengan kata lain, tetap avodah, karena avodah tidak dibatasi dengan yang namanya tembok-tembok ruang ibadah, tidak dibatasi dengan namanya waktu ibadah. Tapi Musa berkata, hidupku adalah ibadahku. Kenapa? Karena definisi tentang ibadah, kalau dulu diperbudak oleh Firaun, sekarang kita menjadi
budaknya Tuhan. Nah, beberapa tahun lalu saya mungkin perlu khotbahin itu lagi. Ada sebuah kata yang menarik. Banyak orang pakai, banyak orang Kristen pakai. Tapi dalam hati saya ngomong, lu nggak ngerti artinya gitu ya. Jadi take it so easy gitu. Padahal arti itu arti yang berat. Kata itu kata yang berat. Kata itu adalah hineni. Hineni itu sebetulnya hamba. Tapi orang dengan bangga ngomong hineni, hineni. Nah, namanya hineni, namanya hamba, namanya budak, itu dia tidak punya hak sama sekali atas hidupnya. Saya ulang sekali lagi, nggak punya hak sama sekali atas hidupnya. Nah, kita memang sudah tidak hidup di zaman perbudakan, tapi kalau saudara mau tahu definisi hamba, saya mulai kebuka tentang definisi hamba, bukan mulai kebuka, lebih terbuka lagi. Waktu nonton film Seven Years of Slavery. Wah, waktu nonton itu, saya jadi ngelihat, itulah definisi budak. Benar-benar budak tuh nggak punya kedaulatan atas hidupnya. Udah waktunya tidur, bosnya panggil, dia harus siap-siap. Dia belum tidur, capek, bosnya tetap suruh dia, ya tetap dia jalanin. Dia tidak akan makan, tidak akan minum sebelum bosnya kasih dia waktu untuk makan dan minum. Jadi budak enak nggak? Nggak enak. Tapi banyak orang berkata, aku hambanya Tuhan, aku budaknya Tuhan. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan itu. Ya kan? Jadi nggak ngerti loh. Lu nggak ngerti ngomong aja loh. Jadi saya ngeri gitu ya. Kalau saudara perhatiin, saya sangat jarang ngomong saya hamba Tuhan. Ngeri. Kalau saya berdoa pun saya nggak ngomong, Tuhan ini hambamu. Ngeri tuh nggak? Orang-orang take it so easy ngomong hamba, hamba. Lu bener hamba nggak sih? Udah nggak punya keinginan. Udah nggak punya cita-cita. Kenapa? Cita-citaku hanyalah menyenangkan Tuanku. Your wish is my order. Itu kan kalau hamba. Tuannya lagi berangan-angan aja kan, your wish is my order. Tuannya lagi berangan-angan aja, kita langsung lakukan. Di kitab Samuel ada sebuah cerita menarik tentang salah satu anak buahnya Daud. Daud lagi kepanasan, kegerahan. Terus dia ngomong, wah coba ya ada yang ambilin aku minum. Tapi luar biasa, Daud secara spesifik menyebut sebuah nama sumur di sebuah daerah yang lagi dikuasai oleh Filistin. Itu lagi berangan-angan doang loh, lagi berangan-angan. Tapi salah satu anak buahnya, dia sadar, your wish is my order. Dia pergi loh ke tempat yang lagi dikuasai musuh itu, ngambil air dari perigi itu, dari sumur itu, dan dia kasih ke Daud. Waktu Daud terima, Daud gemeteran, Daud nggak bisa terima itu. Kenapa? Air ini harganya nyawamu. Contoh-contoh ya, tiba-tiba saya lagi duduk, saudara lagi makan, lagi minum, kita mulai fellowship kan, tiba-tiba saya ngomong, udah lama gue gak makan es teler, tiba-tiba ada yang tergerak, ketik-ketik Grab, tiba-tiba ada es teler datang, saya gak minta ya, ini contoh aja, sampai segitunya loh, mindset seorang hamba. Nah itu bicara tentang ibadah. Jadi kita kembali ke definisinya. Musa tidak mengubah kata ibadah dari avodah kepada kata yang lain. Tetapi kita tetap dengan kata avodah. Kenapa? Karena kita tetap slaves-nya Tuhan. Saya harap saudara mulai kebayang nih. Bicara ibadah itu apa. Yang mengerti katakan yes. Nah, walaupun Musa tidak mengubah, tetapi ada sebuah tambahan. Dalam bahasa Ibrani, selain avodah, ada sebuah kata lain yang menggambarkan ibadah. Kata itu adalah azab. Azab. Nah menarik, waktu saya coba menggali terus tentang ibadah ini, saya ketemu banyak rahasia yang baru. Kata kedua dari kata ibadah di Perjanjian Lama adalah azab. Artinya adalah to live, lose, forsake.
Nah, arti lebih lengkapnya to depart from, leave behind, let alone, abandon, forsake, neglect, to let loose, set free, let go free. Ini saya dapat semua di kamus. Artinya apa sih azab ini? To leave, lose, forsake. Di situ ada kata-kata leave behind, let alone. Nah, jadi saya mau jelasin supaya kita semua tambah ngerti. Tadi hidupku adalah ibadahku. Ingat, pekerjaanku ibadahku. Studiku ibadahku. Jadi waktu kita belajar, belajarlah yang sungguh-sungguh. Kenapa? Waktu kita belajar, kita persembahkan hasil dari belajar kita kepada Tuhan. Jadi jangan bangga kalau dapat nilainya doremi. Kenapa? Kita bukan cuma malu sama guru, kita bukan cuma malu sama diri sendiri, kita bukan cuma malu sama teman, kita bukan cuma malu sama keluarga, tapi kita malu sama Tuhan. Kenapa Tuhan aku tidak bisa memberikan yang terbaik? Itu avodah. Termasuk waktu kita kerja, kita pengen kerja yang sebaik mungkin. Kenapa? Karena ini ibadahku. Waktu kita lagi sama keluarga, ini ibadahku. Karena Tuhan sudah percayakan kepada kita, punya istri atau punya suami, punya anak-anak. Ini ibadahku. Jangan menyia-nyiakan keluarga. Keluarga itu datang dari Tuhan. Ya, silakan yes. Jadi hidupku adalah ibadahku. Nah, tapi itu kan kata yang pertama tadi, avodah. Kata yang kedua, menarik. Waktu saya periksa ini, saya menemukan kata azab. Azab di sini dibilang leave behind, let alone, abandon, forsake, neglect. Jadi walaupun Musa mengajarkan kepada kita semua ibadahku adalah hidupku atau hidupku adalah ibadahku, tetapi bangsa Israel dididik oleh Musa. Ada saat-saat tertentu we have to be let alone. We have to be left alone. Kita harus bisa sendirian, tidak ada yang ganggu. Leave behind. Leave everything behind. Jadi waktu kita hidup, ini ibadahku loh. Yes, benar. Tapi di saat-saat waktu tertentu, kita harus mau melupakan semuanya, meninggalkan semuanya, to be alone, kita mau datang kepada Tuhan. Yang mau tinggalin, yes. Makanya saya mendorong banget, ini udah bisa onsite, ayo kita onsite. Karena kalau kita masih suka online, buat saudara yang dengerin ini, kalau saudara tidak punya kendala untuk onsite, untuk datang ibadah, saya undang untuk datang. Kecuali saudara memang punya kendala kesehatan, kendala jarak dan sebagainya. Kenapa? Ingat, kita harus leave everything behind. Kita harus let alone, kita harus abandon everything untuk ketemu Tuhan. Jadi ada sebuah waktu khusus yang kita harus tinggalkan semuanya untuk ketemu Tuhan. Nah dulu waktu PPKM, PSBB gimana? Ya itu kan namanya emergency case. Makanya gereja tetap ngebela-belain ada ibadah online. Tetapi sangat susah melakukan ini di saat ibadah online. Kenapa? Karena faktanya kalau ibadah online, orang bukan mengikuti ibadah, tapi nonton ibadah. Jadi nonton ibadah itu sambil main WA, sambil lihat IG, lihat TikTok, sambil telepon, sambil nyetir. Yang emak-emak sambil masak, sambil cuci baju. Bahkan ada yang ibadah online sambil mandi. Nah, itu bukan ibadah loh, itu bukan azab. Kenapa? Karena kita belum left everything behind. Kita mestinya consecrate our time, consecrate our life, kan gak selalu gitu loh, untuk datang ibadah. Walaupun itu online, tinggalkan semuanya, aku mau ibadah online. Jadi ibadah online bukannya ini YouTube-nya nyala, kitanya sambil ngapa-ngapain. Sambil masak, sambil terima telepon, sambil take order. Lu mau pesan berapa? Lu mau pesan berapa? Terus nanti temennya ngomong, lu udah ibadah belum? Ini gue lagi ibadah.
Keren banget loh. Keren yang salah. Nah, harus saya akui di dalam gereja pun tidak menjamin orang melakukan consecrate. Karena faktanya di gereja aja masih ada yang ngobrol, masih ada yang main WA, masih IG. Saya nggak nyindir siapapun, tapi yang sedang melakukan itu bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Ingat, esensi ibadah, hidupku adalah ibadahku, tapi ada saat-saat tertentu yang Tuhan mau kita tinggalkan semuanya. Kita mau fokus sama Tuhan. Nah, kalau kita tidak on-site, saya akui, itu nggak gampang. Aku lagi ibadah. Tapi ya, distraction-nya begitu banyak. Telepon bunyi, WA bunyi, itu dari eksternal kan. Orang manggil kita, nanti tamu ketok-ketok. Saya pernah lagi di rumah sendiri, sama Phoebe kalau nggak salah. Lagi khotbah, tiba-tiba ada tamu ketok-ketok. Kacau, gimana caranya? Nah itu kalau online, distraction-nya begitu banyak. Tapi tetap, saudara yang melakukan online, kalau memang ada kendala, nggak bisa datang ke gereja, consecrate your time. Khususkan waktu untuk ibadah. Nah sekali lagi saya katakan nggak jaminan orang yang on-site, yang tatap muka juga sudah consecrate. Masih ada yang ngobrol, masih ada yang buka-buka HP. Ingat, saya nggak nyindir siapapun, nggak menyalahkan siapapun. Kalau kita mau go to the next level, kita harus mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Yang mau katakan yes. Next. Nah dalam perjanjian baru, ada beberapa kata yang menggambarkan yang artinya adalah ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7-8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jadi poin yang pertama tadi kita ngerti hidupku ibadahku. Tetapi poin yang kedua, Tuhan juga mau kita punya waktu khusus untuk beribadah. Secara khusus ketemu dengan Tuhan. Nah 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, kata-kata ibadah yang saya garis bawah itu menggunakan kata eusebia. Eusebia artinya adalah to perform actions appropriate to the gods. Fear of the gods. Sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman Yudaism, sampai dengan sekarang, semua agama melakukan yang sama. Ada sebuah ritual namanya ibadah yang dilakukan. Makanya di sini menggunakan kata gods, Allah-Allah. Mereka percaya ada sebuah ritual ibadah yang bahasa Yunaninya adalah eusebia. Di situ dikatakan perform the actions appropriate to God. Sebuah tindakan yang pantas untuk Tuhan. Contoh, mungkin Tuhan saudara nggak pernah lihat ketinggian kok. Oke. Saudara pernah ketemu orang yang saudara sangat respect nggak? Sangat hormati nggak? Saya nggak usah ngomong Pak Jokowi lah, mungkin bos saudara lah. Bos saudara ini punya hak untuk potong gaji saudara, untuk pecat saudara. Saudara begitu gentar ketemu dia. Kenapa? Kalau gue diomelin habis lah gue, potong gaji habis lah, apalagi kalau dipecat habis lah gue. Jadi saudara begitu takut sama bos. Kenapa? Karena kalau aku tidak menyenangkan hatinya, gajiku dikurangin, bahkan bisa dipecat. Ada nggak yang punya perasaan kayak gitu sama bosnya? Jadi pengennya nyenang-nyenangin aja deh, bosnya ngapain gue senang-senangin, asal bos senang lah, ABS gitu ya. Nah, jadi kalau dia ketemu dia rasanya gentar, takut banget. Bos datang, bos.
Udah gitu bosnya gila hormat juga. Ayo gitu terus, gitu terus. Bagus, pinter. Tepuk-tepuk pundaknya, pinter kamu ya. Itu baru bos yang berhak untuk ngatur gaji kita, untuk nambahin komisi, ngurangin komisi. Nah, tetapi sejak zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, orang-orang yang taat beragama, mereka tahu konsep God itu bukan cuman berhak ngatur keuangan, income, atau posisi, tapi God adalah pihak yang mengatur kehidupan manusia. Jadi waktu ketemu God, ketemu Tuhan, ketemu ilah, ketemu dewa, orang-orang sampai sekarang begitu gentar, begitu takut. Itu esobia. Karena itu saudara-saudara, dan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Roma 12 ayat 1 menggunakan kata latreia. Latreia artinya adalah to serve. Jadi Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkan seluruh hidupmu. Ya kan? Jadi nggak cuman di dalam gereja doang, nggak cuman seminggu 2 jam, tapi seluruh hidup kita adalah persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Menggunakan kata latreia. Sama dong. To serve, to work, sama dengan abodah. Hidupku, pelayananku. Karena waktu aku melakukan segalanya untuk Tuhan. Hidupku adalah pelayananku. Yang mengerti kan? Yes. Next. Ini juga ayat yang terkenal. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini juga diterjemahkan dalam terjemahan lain menjadi ibadah, menjadi worship. Tetapi waktu saya periksa bahasa aslinya, bukan sesuatu yang asing buat kita. Penyembah-penyembah ini menggunakan kata proskuneo. Diterjemahkan menjadi to adore. Adore itu apa sih? Kagum gitu ya. Hormat. Ku kagum, hormat akan engkau. Kagum, hormat. To worship. Penyembahan sampai tersungkur. Tetapi ternyata proskuneo ini sama dengan kata-kata praus. Beberapa minggu lalu saya khotbah, saya harap saudara ingat. Praus itu artinya apa gitu kan ya. Ternyata praus itu menggambarkan sebuah cerita, sebuah keadaan. Sama dengan proskuneo, ternyata kalau ditanya padanan katanya, nggak ada yang exact padanan kata. Proskuneo adalah sebuah kata yang menggambarkan sebuah keadaan. Keadaan apa? Waktu ada seekor anjing yang dideketin sama tuannya dan anjing itu menjilati tangan tuannya, itu adalah proskuneo. Karena buat seekor anjing, menunjukkan rasa hormat kepada tuannya adalah waktu dia jilat-jilat tangan tuannya. Betul gak? Kan di sini banyak pecinta anjing kan? Jilat-jilat. Gitu kan. Itu proskuneo. Nah, kalau kita lihat di situ, digambarkan dalam setting zaman Romawi, ada seorang hamba, dan waktu tuannya mendekati dia tidak berani
berdiri sama tinggi dengan tuannya. Dia berlutut dan dia mencium tangan tuannya. Proskuneo. Rasa hormat luar biasa. Pertanyaannya, sekarang di zaman modern ini, di tahun 2021, apakah orang Kristen di Indonesia menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan seperti itu? Halo? Orang Kristen menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan seperti itu? Ya, unfortunately, sorry to say, orang Kristen banyak yang taking too easy ketemu Tuhan. Sudah lupa rasa hormatnya. Tuhan udah dianggap kayak apa gitu ya. Saya pernah khotbah juga. Kalau dengar doanya orang, saya jadi bingung, Tuhannya siapa? Tuhan lindungi aku, berkati aku, lindungi aku, berkati aku. Tuhan besok aku mau jalan-jalan ke Semarang. Luruskan semua jalan, mobil digigai, roda-roda berputar dengan baik. Saya udah pikir, Tuhan apa montir ya? Tuhan aku mau pergi, jagai rumahku, pintu-pintu, jendela-jendela dijagain. Tuhan apa satpam ya? Ada anggota keluarga yang sakit, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan dia, sembuhkan dia. Saya jadi bingung, sekarang kalau dengerin orang Kristen berdoa, saya jadi bingung. Tuhannya yang lagi ngomong, apa yang lagi dengerin? Nangkap gak saudara bayangan saya? Kok kayaknya Tuhan disuruh-suruh sih? Di mana kata-kata proskuneo itu? Di mana kita respect, takut sama Tuhan. Saya ngomong begini bukan melarang saudara berdoa. Oh, kalau gitu ada yang dengar, oh kalau gitu gak usah doa deh. Bukan begitu. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang kita hormati aja, kita gak berani ngomong begitu. Cobalah. Kan pemazmur berkata, apa yang di hati keluar di mulut. Jadi kalau kita respect sama Tuhan, hormat sama Tuhan, mengubah cara kita berdoa. Yang pasti Tuhan suka kalau kita selalu mengucap syukur. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Minta boleh nggak? Boleh. Alkitab juga banyak ayatnya. Mintalah. Mintalah. Tapi kan kayak anak minta sama orang tua, bukan nyuruh-nyuruh gitu kan. Dad, boleh nggak? Habis ini kita makan apa? Gitu kan? Kan hubungannya walaupun, soalnya saya ngomong begini mungkin ada yang mikir, loh kan kita anak, Tuhan Bapak kita. Bener, tapi antara anak dan Bapak juga harus ada hormatnya kan? Gak sembarangan doang. Nah makanya saya mau membagikan ini kepada kita semua hari ini. Yuk kita belajar menghormati Tuhan lagi yuk. Lewat ibadah, sungguh-sungguh lah. Kita kesimpulan, hidupku adalah ibadahku. Jadi saya mau garis bawahi khotbah minggu lalu, hidup kita adalah ibadah kita. Saudara bekerja, bekerjalah sebaik mungkin. Berprestasilah sebaik mungkin. Karena itu kita lakukan buat Tuhan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus punya paradigma yang benar. Hidup kita ini buat Tuhan. Di saat kita kerja buat Tuhan, saat kita meeting buat Tuhan, di saat kita sekolah buat Tuhan, segalanya buat Tuhan. Kan ada lagunya, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Gitu kan? Ya jangan nyanyi doang lah, lakukanlah. Di saat kita bergaul buat Tuhan. Poin yang kedua, tetap kita harus punya waktu khusus untuk Tuhan. Jadi walaupun kita punya pandangan, kan hidupku buat Tuhan, tetap
Walaupun hidup kita buat Tuhan, tetap Tuhan pengen ada waktu-waktu khusus ngobrol sama kita. Waktu-waktu khusus kita ketemu sama semua saudara seiman untuk berjumpa dengan Tuhan. Keren kan? Leave everything behind. Focus to God. Consecration. Kita mengkhususkan waktu gitu loh. Paling juga cuma 2 jam gitu kan? Paling 2 jam. Jadi kita leave everything behind. Keep everything aside. Kenapa? Kita mau fokus sama Tuhan. Jangan badannya di gereja, tapi pikirannya di mana gitu. Badannya di gereja, hatinya di mana gitu. Memang perlu fokus. Mau saudara? Mau? Saya mau ngajak saudara semakin ngerti. Kok gereja lain boleh kok, terserahlah. Itu kan gereja lain, bukan Hope Church. Terakhir. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini bicara tentang leave everything behind. Keep everything aside. Kita mau ketemu Tuhan. Tuhan Yesus kurang apa? Kan dia sendiri ngomong, makananku melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi segala tindak tanduk perilaku kata-katanya Tuhan Yesus itu sudah represent, sudah mencerminkan kehendak Bapa di sorga, betul? Jadi hidupnya sudah ibadahnya. Tapi tetap, kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita tetap menemukan Tuhan Yesus punya waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Bapanya. Masa kita enggak sih? Kan kita katanya meneladani Yesus. Jadi selain bicara tentang waktu-waktu sendiri, ibadah on-site, itu juga penting. Yang mengerti kan, Yes? Sekali lagi saya mau kasih tahu ya, buat saudara yang punya kendala kesehatan, mungkin jarak yang jauh. Saya tahu yang mengikuti ibadah online Hope Church ada di luar kota juga. It's okay. Tapi kalau saudara masih bisa datang, selama belum ada lockdown, ya kita berharap nggak ada lockdown lagi. Kita butuh waktu spesial beribadah bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Mau? Mau? Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Bapak, kami sudah dengar isi hati Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami mau minta ampun Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang hormat sama Tuhan. Kami mungkin menyepelekan waktu ibadah. Kami mungkin menyepelekan waktu-waktu kerja kami, waktu sekolah kami, waktu pergaulan kami. Tetapi biar firman yang sudah kami dengar hari ini mengubahkan paradigma kami. Kami mau semakin serius sama Tuhan. Kami nggak mau main-main lagi sama Tuhan. Kami sadar, kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi kami nggak mau take it for granted. Kami nggak mau menyalahgunakan itu. Tapi sebaliknya, kami mau belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh lewat hidup kami. Bukan cuma kata-kata, bukan cuma lewat lagu, tapi lewat hidup kami mau lebih sungguh lagi. Kami mau lebih berhati-hati dengan hidup kami, Tuhan. Aku berdoa Tuhan, ampuni setiap kami, termasuk
termasuk aku Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau selama ini kami masih salah, kami belum sempurna, ampuni kami. Tapi mulai hari ini, mulai jam ini, mulai detik ini, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh. Kami gak mau menyalahgunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan. Kau sudah memberikan 7 hari, sudah memberikan 24 jam. Kau hanya minta beberapa saat saja. Kami mau bersekutu dengan Tuhan secara mendalam, secara sungguh-sungguh. Dan kami mau lakukan itu. Bahkan kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengan Tuhan kami, Allah kami. Kami gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Bahkan untuk beberapa dari kami, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh jadi rekan kerjanya Tuhan, melayani Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan itu, karena kami tahu gak semua orang dapat kesempatan indah ini. Selagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami, we will do the best. Kami mau melakukan yang terbaik. Janji kami Tuhan, komitmen kami, segenap hidup kami persembahkan buat Tuhan. Haleluya. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang selalu punya waktu buat kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kali ada waktu-waktu khusus, kami boleh berdoa, kami boleh berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Kami gak mau menyalahgunakan itu Tuhan. Salah satu cara kami menghormati Tuhan adalah dengan kami mengkhususkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah setia beribadah, yang sudah setia melayani Tuhan. Kau berkati mereka. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu, ya dan amin. Orang-orang yang mendahulukan Tuhan, Engkau gak pernah tutup mata Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami tahu pergumulan mereka menjadi pergumulannya Tuhan. Apapun yang menjadi kegalauan mereka, kami tahu Engkau gak pernah tinggalkan mereka untuk galau. Tangan-Mu gak pernah kurang panjang untuk membantu, menolong. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini aku berdoa, aku memohon Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati. Mereka sudah begitu setia, begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami tahu tinggal tunggu waktunya Engkau akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Karena kami tahu Engkau tidak pernah malah mempermalukan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi setiap anak-anak yang sudah melayani diberkati Tuhan. Setiap anak-anak yang sudah setia beribadah dengan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya bukan cuma kami yang diberkati, pasangan kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, rencana-rencana kami ke depan Kau juga berkati. Bahkan untuk gereja-Mu Hope Church Kau berkati. Kami mau terus bertumbuh, dewasa dalam kerohanian. Kami mau semakin ngerti firman-Mu Tuhan. Kami mau mengerti kebenaran itu. Kami gak mau terombang-ambing, gak mau berbelok ke kanan ke kiri. Kami mau semakin sungguh-sungguh mengerti firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, untuk Andreas Tanjung Kau sembuhkan dengan sempurna. Untuk Arlene, untuk Ingrid Kau persembuhkan dengan sempurna. Amin. Pagi hari ini kami juga secara khusus berdoa buat mama dari Lina yang besok akan dioperasi. Kau juga yang akan berkati Tuhan. Amin. Tangan dokter Kau berkati, suster. Setiap peralatan yang dipakai Engkau mengurapi, Engkau berkati. Amin. Mama Cilina boleh sembuh sempurna. Amin. Pulih sempurna. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Terima kasih Bapak.
Dan saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada dan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.